Halo guys, Danan di sini dan kali ini kita akan bahas tentang panduan cara menggunakan Google Classroom. Oke, jadi Google Classroom ini akhir-akhir ini sangat dibutuhkan khususnya bagi pelajar, baik itu pelajar SD, SMP maupun SMA, bahkan perguruan tinggi juga memakai aplikasi ini. Karena aplikasi ini sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Karena di tahun ajaran ini pelajar itu diharuskan belajar melalui dalam jaringan atau sistem daring online. Maka dari itu, bagi teman-teman semua yang belum mengerti tentang cara memakai Google Classroom, di sini saya sedikit mengulas secara singkat panduan untuk memakai Google Classroom. Namun di sini saya menggunakan laptop. Jadi bedanya di sini saya menggunakan laptop. Nah, bagi teman-teman semua yang di rumah itu menggunakan laptop, cara menggunakan Google Classroom ini agak sedikit berbeda. Jika kita menggunakan Android atau smartphone, itu kalian tinggal unduh aplikasi Google Classroom di Play Store dan kalian daftarkan atau hubungkan dengan email kalian. Dan kalian masukkan kode kelasnya dan kalian sudah terhubung. Nah, kalau di laptop ini sedikit berbeda. Kita harus membuka Google terlebih dahulu, halaman Google seperti ini. Boleh menggunakan Google Chrome ataupun browser yang lainnya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Tentu saja yang pertama kita klikkan langsung Google Classroom. Kita klik cari di sini, masuk ke pencarian Google. Nah, di sini muncul, kita pilih yang pertama, Google Classroom. Agak sedikit lama teman-teman ya. Oke, jadi tampilan Google Classroom yang versi laptop ini seperti ini, teman-teman. Di sini saya sudah menyediakan contoh satu kelas yang akan kita bahas nanti. Dan di sini langsung kita beralih di sini. Tanda plus ini berfungsi untuk kita gabung ke kelas dan bawahnya ini untuk membuat kelas. Jadi untuk kita pelajar itu menggunakan yang gabung kelas ini. Kita klik. Nah, jika guru kalian atau dosen kalian mengirimkan kode kelas, kita masukkan kode kelasnya di sini. Setelah kita masukkan kode kelas, langsung saja kita gabung di sini. Nah, setelah gabung teman-teman ya, langsung kita terhubung dengan kelas yang sudah dibuat oleh guru atau dosen kita. Di sini saya sudah berikan contoh kelasnya bahasa Indonesia. Dan di sini juga saya sudah memberikan tugas, contoh tugas yang akan kita praktekkan. Di sini misalnya tugas di forum. Forum ini isinya nggak hanya tugas teman-teman. Jadi obrolan antara sesama pelajar atau pengajar itu bisa di menu forum. Untuk tugasnya sendiri khusus untuk tugas itu ada di menu tugas kelas. Di sini ya. Kita klik tugas kelasnya di sini. Nah, di sini bahasa Indonesia ada tugas kelas. Untuk tenggat waktunya atau deadline bahasanya itu 16 Agustus. Kita klik di sini, lihat tugas. Oke, kemudian di sini sudah tertera soalnya. Buatlah artikel yang membahas tentang kalimat persuasi. Nah, untuk teman-teman semua, untuk mengirimkan tugas atau mengirimkan jawaban dari soal di sini itu ada di sini teman-teman. Tambahkan atau buat. Biasanya guru itu memerintahkan untuk para muridnya mengirimkan jawaban dalam bentuk foto, file, bisa dalam bentuk Microsoft Word atau yang lainnya.
Itu bisa kalian masukkan atau diinputkan di tugas Anda di sini, tambah atau buat. Oke teman-teman, jadi untuk menjawab soal yang ada di sini, kalian bisa mengirimkan jawaban kalian itu yang ada tulisan tambah atau buat di sini. Kita klik, kita pilih file yang ada di komputer atau laptop kalian. Di sini kita klik. Nah, di sini kita pilih upload. Oke, kita browse. Tunggu sebentar. Setelah ini kita akan diarahkan ke menu manager atau file manager yang kita simpan tugas kita yang sudah kita buat. Misal kita buat di dokumen ini. Nah, jadi untuk mengirimkan tugasnya ini hanya sebagai contoh. Misalnya saya kirimkan proposal proyek ini, kita open. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah proses untuk penguploadannya. Nah, setelah kita selesai seperti ini, tugas sudah kita upload di sini, dan untuk menyerahkan ke dosen atau guru kita klik serahkan di sini. Nah, jika kita ingin menambahkan file atau tugas atau jawaban lebih dari satu, kita klik yang tambah ini teman-teman. Jadi jika jawaban teman-teman itu agak sedikit panjang, memerlukan beberapa file untuk diupload ke Google Classroom ini, sebelum diserahkan kalian klik tambah atau buat di sini agar filenya bisa terkirim secara bersamaan, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Setelah kita upload di sini, langsung saja kita serahkan. Klik serahkan. Kita tunggu. Nah, maka setelah ada instruksi batalkan pengiriman, berarti tandanya tugas kita sudah dikirim ke guru atau dosen kita. Nah, seperti itu cara mengirimkan tugas atau mengirimkan jawaban kita ke guru. Jadi jangan sampai gara-gara masalah ketidaktahuan kita dalam mengirimkan tugas, nilai Anda bisa kosong. Nah, jadi untuk memastikan tugas teman-teman itu sudah terkirim atau belum, di sini ada tulisan batalkan pengiriman. Karena banyak masalah atau problem ketika murid itu mengirimkan tugas, padahal murid itu sering mengirimkan tugas tapi tidak sampai kepada guru atau pengajarnya, dikarenakan tidak tahu menahu tentang cara penguploadan atau cara pengiriman jawabannya. Jadi cara pengiriman jawabannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita tambahkan lalu kita serahkan. Jangan lupa kita klik serahkan, karena kalau kita belum klik serahkan itu jawaban kita belum sampai ke sana. Jadi itu teman-teman ya, cara untuk penguploadan atau menyerahkan tugas jawaban kita kepada pengajar atau guru kita. Oke, untuk video selanjutnya jika kalian ingin lebih jelasnya lagi tentang Google Classroom atau sejenisnya, bisa kalian komen di bawah. Dan untuk teman-teman semua yang belum subscribe ke channel ini, silahkan kalian berlangganan secara gratis dengan cara klik subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.